Ya, baik, sudah direkam ya. Baik anak-anak sekalian, di kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang wudhu. Ya, coba Abah mau tanya dulu nih sama kalian. Siapa yang tadi sebelum sholat duha? Siapa yang tadi sholat duha? Dong. Siapa yang tadi melaksanakan? Aliza, Abah. Aliza, acungkan tangan. Berapa, Abah? Acungkan tangan. Iya, Abah. Abah. Ayo. Zain, Abah. Mail, Abah. Mail. Bisa kelihatan ya? Abah. Ya, baik, cukup. Ya, cukup. Bisa terlihat ya? Sama Abah bisa terlihat. Sama Ambo bisa terlihat. Jadi ketika ada di layar itu sholat duha, artinya kalian harus melaksanakan sholat duha di rumahnya masing-masing. Mau berjamaah boleh. Seperti tadi seminggu ini Abah berjamaah sama Cici Akia sama Cici Pia. Ya, kebetulan Cici Pia belajarnya di sini, jadi berjamaah di sini. Kalian juga bisa melaksanakan berjamaah sama siapa yang ada di rumah, boleh lakukan berjamaah. Ya, sholat duha seperti kita di sekolah. Nah, tadi siapa yang sebelum sholat duha kalian wudhu dulu? Coba. Wudhu enggak? Aidan wudhu enggak tadi pas mau sholat duha? Coba. Aidan? Aidan wudhu dulu enggak tadi? Kadang-kadang suka begini ya, anak itu ya. Nih anak-anak di luar sana. Yang lain ini bukan kalian. Pas begitu, kamu udah wudhu belum? Kan aku udah mandi. Katanya begitu. Aku kan udah mandi. Awas ya. Gak bisa seperti itu. Jadi kalau kalian mau sholat tetap saja harus wudhu. Karena di dalam wudhu itu ada aturannya. Nih, kita belajar nih. Ada modulnya, ada. Modulnya sudah di depan kalian. Udah? Coba tunjukkan ke Abah. Revan sudah, Dava sudah, Rifki sudah, Zaki sudah, Latif, baik. Sekarang kalian buka halaman 9. Yo, halaman 9 dibuka. Nanti kalau suaranya putus-putus tidak apa-apa. Ya, ini kalau biasanya Ismail nih suaranya, yang Abah suaranya putus-putus, ya nggak apa-apa ya. Soalnya ini direkam sama Abah, nanti kalian bisa melihat tayangannya di YouTube siang atau sore nanti. Ya, sama Abah direkam. Biar dimasukkan ke YouTube, jadi yang tidak hadir sekarang masih bisa mengikuti di YouTube pembelajaran. Ya. Halaman berapa, Abah? Halaman 9. Halaman 9. Ya, karena Abah mau menjelaskan, jadi kalian di mute semuanya ya, sama Abah di mute, dia tidak bisa menyalakan supaya konsentrasi. Halaman 9 di sana di atas, paling atas itu ada ketentuan wudhu. Yang A ya, Abah bacakan dulu nih, pelajaran 6, ayo berwudhu. Wudhu artinya bersuci dengan air bersih dan suci. Jadi harus dengan menggunakan air yang bersih, tidak boleh menggunakan air yang kotor. Kemudian wudhu merupakan salah satu syarat sah sholat. Kalau kalian tidak wudhu, maka sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, jadi tidak dapat pahala. Ya, sama saja dengan tidak mengerjakan. Nah, sekarang ketentuan wudhu di sana ada. Yang pertama, wudhu kita akan sah, ya, syarat sah wudhu itu akan sah kalau beragama Islam. Kalau agamanya Kristen, agamanya Hindu, agamanya Buddha, dia wudhu maka tidak sah. Terus lagi, mumayyiz. Mumayyiz itu adalah orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Jadi kan kalau anak kecil itu nggak tahu nih, ada siapa ya? Nih adiknya Dava barusan ya. Ada adiknya Dava nih. Barusan kalian lihat nggak adiknya Dava? Atau ada yang tahu? Nih, kalau adik Dava disuruh
ya disuruh sama Dava suruh ambil makanan misalnya di warung, dia pasti akan mengambil. Tapi kalau Abah menyuruh kepada Latif misalkan, Latif ambil tuh teh gelas di warung. Mana uangnya? Nah, Latif pasti akan berkata seperti itu. Kan harus dengan uang, ya. Jadi misalkan Abah menyuruh lagi, Aidan tuh ambil tuh, ambil apa di Mang Mamat telur, ya, yang ada di kartelnya ambil. Mang Mamatnya lagi nggak ada. Aidan pasti mana uangnya? Pasti Aidan nggak mau. Nah, Aidan sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya. Kalau anak kecil kan belum bisa membedakan. Terus mana yang baik, mana yang tidak. Itu anak kecil belum bisa membedakan. Baik, sekarang tidak berhadas besar. Kalau berhadas besar itu nanti kita bahasnya itu di kelas 4. Ya, hadas besar itu kalau perempuan itu haid. Ya, kalau perempuan itu perempuan dewasa, dia tidak sholat. Dalam 1 bulan itu pasti tidak sholat. Karena ada yang namanya haid. Ya. Kalau dalam bahasa kitanya itu menstruasi itu untuk perempuan yang sudah balik, yang sudah besar. Baik, selanjutnya menggunakan air suci yang menggunakan air suci yang menghalangi sampainya air ke kulit. Harusnya ini menggunakan air suci yang salah ketiknya Abah ya. Yang nomor D ya. Coba lihat dulu yang nomor D. Coba dicoret saja ya. Ini bahasanya ini agak rancu ini. Dicoret coba sama kalian. Menggunakan air suci itu saja. Ya, menggunakan air suci. Nanti yang menghalanginya sampai air ke kulit. Ini jangan pakai yang. Nanti sama Abah diperbaiki lagi bahasanya. Sekarang coret dulu. Ya, coret. Jadi yang dicoret yang menghalanginya sampai air ke kulit. Itu bahasanya untuk bahasa dewasa. Abah ada yang kurang ini kayaknya ya. Mohon maaf Abah. Jadi nomor D menggunakan air suci. Nah, sekarang kita belajar lagi. Air suci itu ada air suci yang mensucikan. Coba. Sekarang boleh dinyalakan. Boleh dinyalakan miliknya ya. Abah sekarang mau bertanya. Coba air hujan suci tidak? Tidak. Air hujan Tidak, suci tidak? Tidak. Air hujan, air sungai. Iya, bukan. Air Kalau jawabnya hanya 1 kali ya, jadi tidak terus-terusan jawabnya ya. Baik. Nah, kalau air hujan itu air yang suci. Air laut suci. Ya. Air laut itu suci. Kemudian air sungai. Ini siapa ini, ada yang bersuara ya? Air laut itu suci. Kemudian air sungai suci. Tapi air sungainya air sungai yang besar ya. Biasanya air sungai yang besar. Jadi di kita itu, di lingkungan kita itu tidak bisa. Air sungai yang ada di kita itu tidak suci. Karena suka ada apa coba di air sungai? Yang di depan Al-Ikhlas atau di depan? Ada kotoran. Ada apa coba? Ada sampah. Dan ada sampah, Abah. Siapa tahu nya itu ke sana, ya. Kalian masuknya ke sungai. Itu kebanyakan di kita itu nya, kemudian air pipisnya itu masuk ke sungai. Ya, beda kalau di kampung-kampung. Kalau di kampung-kampung itu kebanyakan itu masuk di tank. Kita juga ada, misalnya
sedikit ya. Soalnya kalau nanti membuangnya. Nih, jadi air sungai di kita itu tidak bisa digunakan untuk berwudu. Tapi kalau air sungai yang besar ya seperti di Kalimantan, seperti di Sumatera, sungai-sungainya besar. Bahkan di sungai itu ada perahu, perahunya besar sekali. Nah, itu air sungai yang besar itu yang bisa digunakan. Tapi tentunya lihat dulu nih, pas mau wudhu pakai air sungai, takutnya di pinggirnya ada apa. Nah, itu ya. Jangan-jangan ada yang melintas. Yang melintas berwarna wow. Atau misalkan ya. Atau Zaki ketika mau ngambil ikan, tiba-tiba pas ambil, nah, ada sesuatu, ya. Nah, juga ya, seperti itu ya. Baik, nah di sini kalau kalian harus tahu nih, nanti belajar ya. Masih. Ya, nanti harus tahu ketika wudhu itu. Abah nanti tugasnya itu kalian praktek wudhu. Nanti biar bisa dilihat siapa nanti yang kurang betul wudhunya, yang tidak. Kadang-kadang ada yang suka bukan terlewat. Ada bagian-bagian yang tidak terbasuh. Nah, itu ketentuan wudhu ya. Yang pertama itu beragama Islam, kemudian memayis, kemudian tidak berhadas besar, menggunakan air suci. Dan menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi, ini nih ya, menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Misalnya, nih, mana spidol ya? Coba perhatikan ke sini. Nah, coba perhatikan ke sini. Ini Abah praktekkan ya. Kalau misalnya kalian di rumah sedang ngecat rumah, lalu kalian main cat. Nah, tangan kalian itu kena cat. Nih ya. Wah, mana nggak ada. Nih. Jadi tangannya itu kena cat di sini. Nggak kelihatan. Kita dulu. Nih, lihat. Tangan kalian itu terkena cat. Nah, ada ya. Kelihatan nih. Kelihatan nih. Ini contohnya ini spidol ya. Jadi Aidan main cat sama teman-temannya, kemudian terkenalah ke tangan Aidan. Ya, belum dibersihkan nih. Apakah warna hijau, kuning atau merah atau apapun seperti ini. Ini di tangannya ada cat ini ya. Contohnya ini ada cat nih. Aidan langsung wudhu, Abah langsung wudhu, maka tidak sah wudhunya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menghalangi. Nah, air sampai ke bagian ini. Abah kan cuma sedikit, tetap saja tidak boleh. Jadi sebelum wudhu, Aidan harus membersihkan dulu. Abah harus membersihkan dulu. Ya, bagian tubuh yang ada catnya. Atau misalkan ada apa lagi ya? Gambar tempel. Nah, ini nih ya. Ada gambar tempel. Ini ditempel nih. Atau di sini nih. Ya, di sini ditempel di mukanya ditempel pakai apa gitu. Nah, itu nggak boleh. Terus ada lagi cincin. Nah, mana cincin Abah? Wah, cincin Abah nggak ada nih, nggak ada di sini. Kalau cincinnya itu pas di jari, maka itu harus dibuka dulu cincinnya. Pas di jari ya. Jadi kenapa harus dibuka dulu? Karena air wudhu tidak sampai pada kulit. Nah, sedangkan tangan itu adalah hal yang harus dibasuh. Jadi harus dibuka dulu. Kalaupun tidak dibuka, kalian bisa sambil memaju mundurkan. Jadi cincinnya itu diputar-putar seperti ini, diupayakan supaya masuk. Ada perempuan yang pakai cincin nggak di sini coba? Coba ada yang pakai cincin? Coba lihat Abah cincinnya coba. Coba Zaki lihat cincinnya Zaki. Itu mah tangan, ada nggak? Nggak ada. Coba, ada nggak yang pakai cincin nih? Boleh dinyalakan ya. Coba, ada nggak nih perempuan yang pakai cincin? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Nggak ada, Pak.
Nih, kalau mamahnya pakai cincin, Nggak kalian ada, Abang. ya. Abang halaman berapa? Ya, lihat. Kalau misalkan ibunya memakai cincin, kalian lihat dulu. Ah, awas wudhunya harus hati-hati. Wudhunya harus hati-hati. Jangan sampai nanti air wudhu tidak sampai. Jadi harus dilepaskan dulu. Awas, siapa ini yang tidur-tiduran ini? Wah, ini siapa yang tidur-tiduran ini? Ayo duduk. Ya. Nanti kalau tidur-tiduran terlalu enak dan tidak paham nanti. Jadi itu ya. Jadi nanti kalau kalian mau wudhu, coba perhatikan dulu bagian badan-badannya. Apa di tangan atau di kaki, apakah ada noda atau tidak yang menghalangi. Nah, lagi kemudian minyak. Minyak. Ini juga sama minyak. Ya. Misalnya Revan sudah makan bala-bala. Bala-bala kan berminyak ya. Tuh, tangannya itu penuh dengan minyak. Kalau sudah makan bala-bala berminyak, maka tangannya cuci dulu menggunakan sabun. Jadi jangan langsung wudhu. Kenapa? Karena di tangan kita itu ada minyaknya. Di tangan Revan itu banyak minyaknya. Jadi harus dibersihkan dulu, harus dicuci dulu memakai sabun. Ya, karena takutnya si minyaknya itu ada ke bagian-bagian tangan yang sebelah sini. Atau bahkan di sini juga air itu nggak sampai ya. Air itu nggak sampai kalau ada minyak. Jadi tidak mau bersatu kalau minyak sama air itu. Itu ya. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan, kalau ada noda di tangan atau di wajah atau di kaki, maka harus dibersihkan dulu. Kalau pokoknya hilangkan dulu. Ya, hilangkan dulu. Tip X nih, iya, tip X. Biasanya anak-anak itu kelas atas itu suka memakai tip X. Ya. Apa jarinya, kukunya itu memakai tip X. Nah, atau di sini ada perempuan yang pakai kutek nggak? Coba Agnia pakai kutek nggak? Ya, enggak ya. Terus saya Naca pakai kutek nggak? Enggak. Devita nggak ada ya. Zara, nih kadang-kadang, nah misalkan begini, kalau ada mamahnya yang pakai kutek, kemudian pas mau sholat dia tuh, ya itu harus dibersihkan dulu, harus dicuci dulu karena wudhunya tidak sah. Ada juga yang memakai apa ya? Di pacar Arab, ya itu suka memakai. Itu nggak apa-apa karena itu mah terbuat dari, tapi yang betul-betul terbuat dari pohon, dari daun itu ya, dari daun pacar itu. Nah, jadi harus kalian kalau wudhu harus menghilangkan dulu segala sesuatu yang bisa menghalangi air wudhu sampai ke kulit, ya. Nah, sekarang terus apa aja yang harus kalian basuh tidak boleh tertinggal? Coba di nomor 2 ada 6. Yo. Siapa yang mau baca? Zaki deh baca. Zaki baca, yang lain diam ya. Nomor 2, rukun wudhu. Coba, apa saja rukun wudhu? A. Apa Zaki? Nyalakan Zaki mic-nya. Lupa. Ya. Rukun wudhu. Ya. A. Niat. B. Terus? Membasuh muka. Iya. C. Membasuh kedua tangan sampai siku. D. Mengusap kepala. E. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. F. Tertib, yaitu mengerjakan secara berurutan. Iya, terima kasih Zaki. Jadi ada 6 ya. Rukun wudhu itu ada 6. Artinya ketika kalian wudhu, nih, ketika kalian wudhu itu
harus memenuhi keenam ini. Nih, perhatikan. Kalau Zaki wudhu tidak kumur-kumur, wudhunya tetap sah. Ya. Kemudian Deval ketika berwudhu, telinganya lupa, tidak dicuci, itu juga sah. Nih. Ya. Kemudian Faisa wudhunya tidak mencuci kepala. Karena rambutnya sudah rapi, dia malas untuk membasuh kepala. Ah, biarin aja. Aku sudah membasuh muka, sudah membasuh tangan. Itu tidak sah. Ya. Kenapa? Karena kepala itu bukan rambut ya. Kepala itu bagian dari rukun. Awas nih, bukan membasuh rambut. Bukan membasuh rambut. Salah. Kalau membasuh rambut, kasihan yang botak. Nanti yang botak, aduh ini rukun wudhu, membasuh rambut. Aku kan nggak ada rambutnya, gimana ini? Kata yang botak itu ya. Kalau Abah masih ada rambutnya ini. Jadi apa? Membasuh sebagian, itu sebagian kepala. Nih ya, nih Abah. Kalau kepala itu bagian dari sini nih ya, ini nih dari sini ke sini. Nah, ke belakang, inilah kepala. Kalau muka itu dari sini nih, muka. Nah, ini ke telinga, iya, ini muka. Nah, ya. Jadi ketika wudhu itu harus betul-betul. Nah, ya begitu. Terus kalau kepala, nih kalau kepala itu nggak usah diguyur begitu airnya. Airnya disimpan di apa? Airnya di keran, di yuk begini. Wah, atau basuh, barasa semua ya. Tapi dibuang dulu. Ah, gitu ya. Airnya dibuang dulu. Hmm, atau misalkan sama dua tangan boleh. Ini, begini. Nah, ya. Ada juga yang dibalikan, ada juga yang dibalikan nih ya. Coba, ada juga yang dibalikan seperti ini, boleh. Begini, ya. Di airnya ditampung dulu, buang, kemudian begini. Nah, dikembalikan lagi. Nah, seperti itu. Atau bahkan ada yang sampai ke telinga. Sekalian sama telinganya seperti ini. Ada ya, ada. Ini. Nah, seperti itu ya. Jadi biar sekalian tidak apa-apa. Jadi bukannya begini ya. Nih, apalagi misalkan perempuan rambutnya panjang. Ketika wudhu begini. Alah, begini. Jangan ya. Karena yang dibasuh itu bukannya rambut, tapi kepala. Misalkan rambutnya gini-gini aja. Pas waktu wudhunya begini. Enggak. Jadi ada juga yang suka begini. Awas ya, ada yang begini nih. Karena rambutnya ke sini jadi begini-begini. Awas, tapi kalian ke sini. Nah, ya. Nah, 3 kali itu sunnah. Ya, kepala. Tangan itu sampai sikut. Ya, itu buka ya. Yang pertama niat. Nanti niat. Jadi niat itu adanya di dalam hati, tidak diucapkan. Niat itu adanya di dalam hati. Niat, kemudian muka. Coba kita praktekkan yuk sama-sama. Sama-sama. Yang pertama membasuh muka. Di depan kalian itu ada keran. Ayo, 1, 2, 3. Kita basuh muka. Ya, bagus. Yang kedua, tangan sampai sikut. Nah, ini harus diusap ya. Harus diusap. Makanya Abah suka cerewet, suka bawel nih. Kalau di sekolah yang pakai baju panjang, lengan panjang itu suka tidak dibuka. Berarti sah tidak? Tidak sah ya, harus dibuka dulu nih. Kalau yang pakai yang tangan panjang harus dibuka dulu sampai ke sini. Nih, airnya itu harus diusap. Nah, ya, tangan. Sudah tangan, baru kepala. Ayo, kepala. Nah, ya, boleh. Kepala bukan rambut. Ya. Ih, Mak Ilma gitu, itu mah rambut Mak Ilma. Nih, ya. Boleh gini-gini dipijit-pijit. Nah, bukan. Gini-gini, bukan. Ada yang suka begitu ya.
Ininya aja. Ini aja. Boleh, silakan. Begini ya. Nah, terus membasuh kaki sampai mata kaki. Coba tunjukkan kakinya mana, mata kaki mana mata kaki. Aidan. Awas. Aidan, nanti kameranya jangan sampai tertendang. Mana mata kaki? Coba tunjukkan mata kaki. Mata kaki, mana mata kaki? Iya, itu tuh, Deva, betul ya. Betul, Bubu, itu mata kaki. Di atas sedikit mata kakinya ya. Jadi jangan di bawah. Jadi nggak usah sampai ke lutut juga, soalnya nanti pada basah. Jadi mata kaki perempuan nggak boleh memperlihatkan ya, takutnya nanti kelihatan. Nanti kecuali kalau nanti nggak pakai legging nanti nggak kelihatan, nanti nggak bahaya itu. Jadi kaki sampai mata kaki. Nah, yang nomor 6 itu tertib. Ya, tertib itu berurutan. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Oh, bukan. Jadi yang mendahulukan yang harusnya di awal dan mengakhirkan yang memang harus di akhir. Artinya tadi antara membasuh muka, kemudian tangan sampai sikut, kemudian kepala, kemudian kaki itu harus berurutan. Ya. Itu rukun wudhu. Nah, sunnah wudhu itu banyak sekali. Ya, sunnah wudhu itu banyak sekali. Ada ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini 8. Ada juga 11. Ya, sunnah wudhu itu banyak. Jadi kalaupun misalkan ini salah satunya itu membaca basmalah, kemudian berkumur dan membasuh hidung, itu adalah bagian dari sunnah. Kalau Agnia lupa tidak membasuh hidung, wudhunya tetap sah. Wudhunya tetap sah. Kemudian kalau Zaki tidak mencuci tangan sampai pergelangan, pertama kan kita mencuci tangan ya. Baca bismillah sambil cuci tangan, prok, prok, prok. Nah, baca bismillah sambil cuci tangan, baca bismillah itu adalah bagian dari sunnah. Baca bismillah sambil cuci tangan itu adalah sunnah. Kalau kalian tidak dilakukan, tidak apa-apa. Ya, karena itu bagian dari sunnah. Jadi hafalkan yang rukun ya. Harus dihafalkan yang rukun. Nanti biar lebih tahunya lagi, ditanyakan lagi kepada guru ngajinya supaya kalian lebih paham. Ya, supaya lebih memahaminya. Kemudian nanti tugasnya itu adalah kalian berwudu di video. Wudu, kemudian di video nanti sama Abah mau dilihat wudunya. Ya, betul atau tidak wudunya. Ini yang kadang nih suka lupa nih ya. Tangan nih bagian sini nih. Yang suka masih belang itu di sini. Makanya harus diusap. Ya, jadi jangan begini aja, tapi harus diusap sama kalian. Nah, ya. Terus memutar seperti ini. Terus bagian kaki, bagian belakang kaki. Ya, bagian belakang kaki itu yang sering sekali, jangankan anak-anak. Abah suka sering melihat orang tua juga bagian belakang kaki yang tidak terbasuh, yang tidak terkena air. Padahal itu adalah rukun yang harus terkena air. Maka kalau begitu tidak sah. Jadi harus betul-betul ya. Sebelum sholat wudunya harus betul. Baik ya, sudah jam 8. Takutnya Ambu Iin sudah menunggu. Dan Abah harus masuk di kelas 1. Nanti kalian bisa dibaca lagi, kemudian bisa ditonton di YouTube ya. Soalnya sama Abah direkam nanti mau dimasukkan ke channel YouTube Abah. Siapa saja nih ketahuan nih, siapa yang tidur-tiduran, siapa yang ketahuan di sini nanti kalian lihat. Siang atau nanti sore tayang di YouTube di channel Abah. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran di hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Yang penting intinya Aidan ya. Kalau mau wudu itu hilangkan segala sesuatu yang menghalangi air ke kulit seperti cat, minyak, gambar tempel atau apapun itu. Yang kedua, gunakan air yang suci ya dan mensucikan. Baik, itu saja yang ingin Abah sampaikan. Silahkan untuk masuk di grup WA kelas 2. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.